Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kina Nazia oleh Pebutungan dengan NIM 811423035 dari jurusan Kesehatan Masyarakat Peminatan ketiga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang toksikokinetik dan toksikodinamik dari zat talium, serta bagaimana alur racun tersebut di dalam tubuh dan efek yang ditimbulkannya bagi manusia. Kalium merupakan salah satu logam berat yang sangat beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat ini tidak memiliki warna, bau, maupun rasa, sehingga sulit untuk dideteksi jika terjadi kontaminasi. Paparan talium bisa terjadi melalui lingkungan, terutama dari aktivitas industri atau pencemaran makanan dan air. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana zat ini bekerja di dalam tubuh kita agar kita dapat mengetahui dampak serta cara pencegahannya. Toksikokinetik adalah proses yang menjelaskan perjalanan zat racun di dalam tubuh, mulai dari masuknya zat tersebut, penyebarannya ke organ tubuh, hingga proses pengeluarannya. Sedangkan toksikodinamik adalah proses yang menjelaskan bagaimana zat racun tersebut bekerja di dalam tubuh dan menimbulkan efek atau kerusakan pada sel dan organ. Paparan talium dapat berasal dari berbagai sumber. Yang pertama adalah aktivitas industri, seperti pengolahan logam dan penggunaan bahan kimia tertentu. Selain itu, talium juga dapat mencemari makanan dan air, sehingga masuk ke dalam tubuh melalui konsumsi sehari-hari. Paparan juga bisa terjadi dari lingkungan yang telah terkontaminasi tanpa kita sadari. Setelah terpapar, talium dapat masuk ke dalam tubuh melalui beberapa jalur utama, yaitu pertama melalui oral, yaitu makanan atau minuman yang terkontaminasi. Kedua, melalui inhalasi, yaitu saat menghirup udara atau debu yang mengandung talium. Dan yang ketiga, melalui kulit, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil namun tetap berpotensi masuk ke dalam tubuh. Setelah masuk ke dalam tubuh, talium akan dengan cepat menyebar ke berbagai organ. Hal ini terjadi karena sifat talium yang mirip dengan kalium sehingga mudah masuk ke dalam sel. Akibatnya, talium banyak terakumulasi pada organ-organ penting seperti otak, sistem saraf, hati, dan ginjal yang membuat dampaknya menjadi sangat serius. Berbeda dengan banyak zat lain, talium tidak mengalami proses metabolisme yang signifikan di dalam tubuh. Artinya, zat ini tetap berada dalam bentuk beracun dan terus dapat memberikan efek negatif terhadap sel dan jaringan tubuh selama masih berada di dalam tubuh. Proses pengeluaran talium dari tubuh terjadi melalui urin dan feses. Namun, proses ini berlangsung sangat lambat. Karena lambatnya ekskresi, talium dapat menumpuk di dalam tubuh sehingga meningkatkan risiko terjadinya keracunan kronis yang lebih berbahaya. Secara toksikodinamik, talium bekerja dengan cara menggantikan kalium di dalam sel. Hal ini menyebabkan terganggunya berbagai fungsi penting sel, termasuk kerja enzim dan keseimbangan ion. Selain itu, talium juga merusak mitokondria yang berperan sebagai penghasil energi dalam sel. Akibat gangguan tersebut, produksi energi dalam bentuk ATP menjadi menurun. Ketika sel tidak memiliki cukup energi, maka fungsi normalnya akan terganggu. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, sel akan mengalami kerusakan dan pada akhirnya mati. Efek keracunan talium dapat muncul secara bertahap. Pada tahap akut biasanya ditandai dengan gejala seperti mual, muntah, dan nyeri perut. Pada tahap subakut mulai muncul gangguan saraf seperti kesemutan dan nyeri. Sedangkan pada tahap kronis muncul ciri khas berupa kerontokan rambut atau alopecia yang menunjukkan adanya keracunan serius. Talium memberikan dampak besar pada berbagai organ tubuh. Sistem saraf merupakan organ yang paling rentan sehingga dapat terjadi kerusakan saraf permanen. Selain itu, jantung dan ginjal juga dapat mengalami gangguan fungsi akibat paparan zat ini. Pencegahan paparan talium sangat penting untuk dilakukan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain menggunakan alat pelindung diri di lingkungan kerja, mengontrol limbah industri agar tidak mencemari lingkungan, serta memastikan makanan dan air yang dikonsumsi aman dan tidak terkontaminasi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa talium merupakan zat yang sangat berbahaya. Zat ini dapat masuk ke dalam tubuh dengan mudah, menyebar dengan cepat, merusak sel terutama pada sistem saraf, serta sulit dikeluarkan dari tubuh sehingga dapat menimbulkan efek jangka panjang.
Demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang bahaya talium dan pentingnya pencegahan paparannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.